гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan mencatat pentingnya memodernisasi potensi nuklir negara itu untuk mempertahankan kedaulatan. Konfrontasi dengan Barat, Putin mengatakan lawan strategis Moskow selalu berusaha untuk menebang dan memecah Rusia karena mereka percaya negara itu terlalu besar dan menimbulkan ancaman. Putin mencatat bahwa ini adalah sesuatu yang telah coba dicapai oleh Barat selama berabad-abad. Rusia, sementara itu, selalu berharap dan berusaha menjadi bagian dari apa yang disebut dunia beradab, tetapi telah menyadari bahwa hal itu tidak diterima di sana. Menurut Putin, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила, так и сегодня. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat memberi sanksi keras kepada Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10. Tepatnya hari 301 belum ada tanda-tanda perdamaian. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington pada hari Rabu. Ini kunjungan pertamanya ke luar negeri sejak Rusia menginvasi sekitar 10 bulan lalu. Biden mengatakan dalam konferensi pers bahwa AS akan tetap bersama Ukraina selama diperlukan saat negara itu memasuki apa yang dijanjikan sebagai perang musim dingin yang brutal. Zelensky kemudian berpidato di pertemuan gabungan Kongres, membuat permohonan yang berapi-api untuk melanjutkan dukungan bipartisan menjelang transisi kekuasaan di Washington tahun depan yang menempatkan Partai Republik sebagai penanggung jawab DPR. Zelensky berharap anggota parlemen Amerika memberikan dukungan bantuan pendanaan besar yang mencakup sekitar 44,9 miliar dolar US dollar bantuan Ukraina. Bantuan mencakup rudal Patriot, 500 rudal presisi jarak jauh, beragam jenis roket, perlengkapan perang musim dingin, peluncur granat, tank hingga anti rudal HAR.